Pemirsa, bunga pinjaman industri fintech peer-to-peer lending alias pinjaman online dinilai tinggi dibandingkan dengan industri keuangan lainnya. Otoritas ke depan industri fintech lending diharapkan lebih transparan dalam menyampaikan persoalan bunga kepada calon peminjam. Bunga pinjaman industri fintech peer-to-peer lending alias pinjaman online dinilai tinggi dibandingkan industri keuangan lainnya. Tingginya bunga kredit fintech ini menimbulkan masalah di salah satu penyelenggara pinjol. Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK Bambang W. Budiawan mengatakan, ke depan industri fintech lending diharapkan lebih transparan dalam menyampaikan persoalan bunga kepada calon peminjam. Bambang menjelaskan jika bunga rendah dikhawatirkan investor tidak akan tertarik untuk berinvestasi. Begitu juga dengan biaya layanan yang diberikan oleh penyelenggara fintech haruslah transparan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pemerintah minta bunga pinjaman online diturunkan. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kus Heriansah. Beliau adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Selamat pagi, Pak Kus. Selamat pagi, Mas Pras, Ya. dan selamat pagi pemirsa IDX Channel. Baik, salam sehat, Pak Kus. Salam sehat, sehat selalu. Baik, Sehat selalu. terima kasih atas waktunya. Sebelum membahas lebih jauh begitu terkait dengan permintaan bahwa bunga dari pinjaman online ini bisa diturunkan begitu. Bagaimana update terlebih dahulu dari industri fintech sejauh ini nih, Pak Kus? Ya, kalau perkembangan industri fintech secara besar, ya ini kita masih mengalami pertumbuhan signifikan dari waktu ke waktu. Tahun 2022 yang lalu pertumbuhan kita 45% dan tahun ini masih mencatatkan pertumbuhan diestimasi sekitar 20% dan total pendanaan yang telah dicairkan kepada pengguna itu sebesar 657 triliun sejak berdiri ya operasional itu di awal tahun 2017. Nah, dari waktu ke waktu ini terus mengalami peningkatan dan kita saat ini anggota penyelenggara fintech ada 101 penyelenggara terdiri dari 3 klaster pendanaan produktif, pendanaan multiguna, dan syariah. Dari ketiga klaster ini, kami fintech hadir sebenarnya memang fokusnya adalah untuk melayani masyarakat yang paling bawah, di ground paling bawah, artinya masyarakat yang unbankable atau underserved yang selama ini tidak atau kurang terlayani oleh sektor keuangan konvensional seperti perbankan, multi-finance. Nah, disinilah kita hadir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Total jumlah lender yang ikut dalam ekosistem fintech lending ini ada 1.130.000 lender atau pemberi pinjaman dengan jumlah 117 juta rekening penerima pinjaman atau borrower ya, dan kurang lebih ada unique borrower hampir 50 juta orang dewasa itu sudah turut sebagai penerima pinjaman di industri ini kurang lebih 30% dari total penduduk dewasa kita yang berjumlah kurang lebih 186 juta. Berarti memang salah satu industri yang cukup berkembang pesat begitu ya, dengan penyaluran kredit tadi sudah 657 triliun sejak berdiri, berarti dari tahun 2017 begitu ya Pak Kus. Kemudian lendernya ada 1.130.000-an, kemudian peminjam atau penerima pinjamannya sudah ada 117 juta orang. Nah, ini menarik. Lantas bagaimana dengan bunga pinjaman online sendiri begitu yang dinilai tinggi? Apa sih yang membuat bunganya ini tinggi loh Pak Kus? Ya, jadi sebenarnya gini Mas Pras. Jadi industri ini kan sejarahnya dibangun untuk melayani masyarakat yang unbankable atau underserved. Atau boleh dikatakan mereka yang masuk dalam kategori pengguna pertama, first user dari layanan keuangan. Nah, profil resiko dari segmen ini tentu profil resikonya lebih tinggi. Kalau profil resikonya sudah terbentuk dan sudah jadi, tentu di sini bank ataupun multi finance akan masuk. Karena profilnya belum terbentuk, industri inilah, fintech inilah sebenarnya menjadi ujung tombak di ground untuk memberikan layanan kepada mereka. Nah, kami menggunakan teknologi dan juga menggunakan advance teknologi
dan juga menggunakan data-data alternatif dalam melakukan scoring, penilaian kepada segmen ini, sehingga dari profil pengguna yang resiko tinggi tersebut tetap bisa di-profiling, mana yang masih bisa dilayani, mana yang belum bisa dilayani. Dan tentu saja ini merupakan satu kontribusi industri ini untuk memberikan peluang kepada masyarakat untuk onboarding, masuk sebagai pengguna layanan keuangan. Nah, terkait bunga, ya, itu implikasinya kalau profile risk-nya tinggi, tentu akan didekati dengan biaya layanan yang juga tinggi. Nah, biaya layanan ini termasuk di dalamnya bunga, tapi bukan hanya bunga saja, bunga kepada lender atau bunga kepada lender, ya. Tapi di situ ada layanan lainnya yang diamanatkan oleh OJK. Kami perlu untuk mengcover eKYC, kami perlu untuk melakukan proses terkait juga dengan tanda tangan digital, kemudian pembayaran di fintech itu melalui platform digital payment, kemudian juga perlu asuransi, perlu proses penagihan. Bagian dari pelayanan kita kepada pengguna, kita melakukan proses penagihan, dan juga tentu saja ada NPL-nya, seperti yang dan NPL ini oleh OJK bagi kami diwajibkan untuk mempublish, ya, berapa NPL dari layanan. Begitu kurang lebih terkait dengan portfolio. Baik, dan kita tahu industri fintech belakangan ini kan sedang hangat lagi begitu terkait dengan ada beberapa kasus lah atau kejadian begitu nasabahnya bahkan sampai ada yang bunuh diri. Dan ini tanggapannya bagaimana nih dari teman-teman asosiasi menyikapi kondisi ini? Ya, tentu Mas Pras, kalau ada berita bunuh diri kami prihatin gitu ya, kita turut prihatin. Dan terkait perkembangan terakhir, ada salah satu platform anggota kami sudah dipanggil OJK, dan OJK sudah menginstruksikan untuk melakukan investigasi, dan investigasi sudah dilakukan dan sudah dilaporkan. Jadi hasil dari investigasi itu tidak ditemukan ada pengguna di platform tersebut yang diri seperti yang disampaikan oleh akun sosmed, ya. Nah, ini sudah dilakukan dan ini sudah diklarifikasi, dan kami juga di industri juga sudah melakukan mendukung proses pengecekan tersebut, dan sampai hari ini belum ditemukan ya, ada kami maupun dari asosiasi menemukan bahwa pengguna dari platform tersebut sampai bunuh diri karena dengan mungkin proses pinjam meminjam ini. Tidak terhubung langsung begitu lah ya, Pak Kus, ya? Dengan tidak terhubung langsung dan memang tidak ditemukan karena sampai hari ini kami belum tahu nama yang bunuh diri itu siapa, kemudian juga NIK-nya. Kalau ada nama dan ada NIK, tentu dengan sangat mudah dan cepat kita ketahui bagaimana profil pinjaman, dan setiap, kalau katakanlah mungkin ada proses penagihan itu juga ada rekamannya, dan kita dengan mudah bisa melacak bagaimana perilaku dari bagaimana proses komunikasi antara platform dengan korban. Tapi karena ini nggak ada, ya sampai sekarang kami sampaikan bahwa tuduhan itu tidak valid. Berarti klarifikasi sudah disampaikan begitu ya, Pak Kus, ya? Sudah. Jadi dari platform sendiri, dari ada kami sendiri juga sudah membuka kesempatan, ya, kalau masyarakat ada informasi, siapapun yang memiliki informasi tentang korban bunuh diri yang terkait dengan pinjaman di platform, bukan hanya di salah satu platform, di semua ya. Itu kami juga membuka, dan juga di API sendiri bisa mengadukan itu ke email kami di pengaduan@api.or.id. Berarti layanan sudah dibuka nih ya bagi masyarakat begitu apabila memang ada kasus-kasus tertentu ya begitu yang dialami terkait dengan pendanaan dari fintech lending ini begitu. Ya, kalau layanan reguler ya, layanan itu bisa berhenti kalau platform itu disuspend atau dibekukan oleh otoritas. Dan sampai hari ini sudah dilaporkan. Investigasi sudah dilakukan dan belum ditemukan terkait masalah bunuh diri. Baik, nah OJK juga meminta ke depan industri fintech lending ini lebih transparan kalau kita bicara mengenai persoalan bunganya nih kepada calon peminjam. Ini tanggapannya seperti apa? Apakah transparansi sudah dilakukan jauh-jauh hari begitu? Betul. Jadi industri ini kan kita berproses ini. Ini proses sudah saat ini kami melihat bahwa prosesnya sebenarnya pada tahap yang sudah sangat jauh lebih baik dibandingkan awal-awal industri ini dulu hadir.
kita bergandeng beroperasi jejer antara legal dan ilegal. Kemudian bunga yang diterapkan oleh ilegal waktu itu sangat tinggi, 1, 2, 3, 5% tanpa kontrak, tanpa perjanjian, denda tidak tahu, tiba-tiba ditagihkan pinjam 3 juta, ditagihkan 30 juta dan seterusnya. Lalu dengan posisi tersebut, industri kemudian bersama tentu kami intensif disupervisi, diawasi oleh OJK, kami kemudian menetapkan waktu itu pengenaan bunga maksimum 0,8 per hari untuk semua biaya layanan. Itu bukan bunga, tapi untuk semua biaya layanan itu tidak lebih dari 0,8%. Dan itu pun sudah berjalan beberapa waktu. Kemudian dari masyarakat juga banyak masukan-masukan, kemudian ke regulator, juga sampai ke parlemen, dan juga kepada industri. Lalu pada tahun lalu kita melihat bahwa biaya layanan ini kemudian kita sepakati ditekan melalui code of conduct dari asosiasi. Dan 0,8 menjadi 0,4 per hari. Turunnya itu 50%, turunnya 50%. Ada resiko dari penurunan tersebut, pasti jumlah yang bisa kami layani jadi semakin sedikit, karena profil resikonya tentu harus disesuaikan. Kalau dengan bunga 0,8 dengan 0,4 tentu profil resiko itu kita harus lakukan penyesuaian atau adjust. Resiko yang lebih rendah lah yang kita cover. Nah, saat ini masih berlaku 0,4 0,4 per hari. Dan ini adalah maksimum biasanya digunakan untuk pendanaan yang sifatnya multiguna atau cash loan, pinjaman tunai Tapi di fintech ini kami memiliki beberapa klaster, ada klaster produktif, ada klaster multiguna, dan ada syariah. Kalau klaster produktif tentunya dengan tiket pinjaman yang lebih besar, bunganya pasti lebih kecil sedikit tetap lebih tinggi dari perbankan, tapi jauh lebih kecil karena jumlah pinjamannya juga besar. Untuk pinjaman produktif dengan tiket pinjaman yang lebih kecil itu juga mengenakan bunga yang lebih tinggi, tapi tetap sesuai dengan profil resiko dan bisnis produk atau bisnis model dari masing-masing platform. Nah, terkait bunga itu seperti itu, Mas Pras. Jadi saat ini berlaku ketentuan 0,4% per hari, dan biasa ini diaplikasikan untuk pinjaman-pinjaman dengan jumlah pinjaman yang kecil. Dan itu di semua klaster, Pak, 0,4% tadi per hari? Saat ini berlaku 0,4 Tapi prinsipnya kan seperti ini. 0,4 itu adalah maksimum, tapi pada prakteknya penyelenggara itu menawarkan bervariasi sesuai dengan produk, jangka waktu, jumlah pinjaman, mereka akan menyesuaikan. Tenor lebih panjang, bunganya tentu akan lebih kecil, karena kalau kemahalan, nggak akan ada yang beli, walaupun ditawarkan, tapi nggak ada yang ambil, karena mungkin dirasa bebannya terlalu tinggi. Baik, tapi ada peluang diturunkan tidak sih nanti kalau misalnya ada permintaan begitu bahwa bunga fintech lending bisa diturunkan atau tidak ini, Pak Agus? Jadi hari ini 0,4 itu adalah batasan maksimum. Pada prakteknya penyelenggara sesuai dengan credit scoring yang dimiliki, profil dari resiko dari setiap borrower, mereka sudah menerapkan bunga-bunga lebih rendah. Untuk profil yang lebih beresiko, seberesiko-beresikonya maksimum hanya 0,4. Tapi pada praktiknya untuk profil peminjam yang resikonya lebih rendah, tentu akan ditawarkan bunga yang lebih rendah. Karena kalau ditawarkan bunga mahal mereka nggak mau. Dan ada kompetisi juga di antara penyelenggara fintech ini. Baik, itu dia menarik. Lantas kita akan lihat bagaimana dengan langkah-langkah berikutnya pengawasan dilakukan terhadap anggota, kemudian lagi-lagi edukasi yang diberikan kepada calon konsumen ataupun pengguna. Ini seperti apa kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Kus, kita akan jeda sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa. Berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita lihat dari batasan tingkat bunga financial technology atau fintech. Ya, per hari tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kusyaransa sekitar 0,4%, sementara per bulannya 12%. Kemudian dari sisi
nilai penyaluran pinjaman online di Indonesia ini Juli kita lihat terakhir 20,3 triliun rupiah, sementara pergerakan dari Maret tercatat 19,7 triliun, April 17,2 triliun, Mei 19,6 triliun, Juni 19,3 triliun rupiah untuk penyaluran pinjol ataupun pinjaman online di Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kus Heriansah, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Baik, Pak Kus, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai batasan tingkat bunga yang saat ini memang OJK minta diturunkan, kemudian sejumlah kementerian lainnya, ada juga Kemenko UKM yang meminta penyelenggara fintech peer-to-peer lending ini juga ikut menurunkan, memangkas bunga pinjaman produktifnya. Nah, ini bagaimana? Apakah sudah disesuaikan sebenarnya dengan adanya penurunan dari 0,8 hingga 0,4% maksimum begitu yang disampaikan tadi, Pak? Ya, kalau untuk pendanaan produktif menurut kami sebenarnya isunya tidak signifikan karena tingkat bunga yang dikenakan di platform produktif itu terutama untuk tiket pinjaman yang besar, bunganya menurut kami sudah cukup rendah dan tetap di atas bank, tapi menurut kami ini masih sangat acceptable. Dan ini juga bisa kita buktikan bahwa dari total pendanaan yang disalurkan ya itu 41% itu masuk ke sektor produktif. Nah, sektor 41% dari fintech masuk ke sektor produktif ini tertinggi di dunia kalau informasinya seperti itu. Jadi Baik. ini merupakan satu hal yang positif dan banyak sekali rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di UMKM, apakah itu yang ultra mikro maupun kecil gitu ya. Ini sudah terbantu oleh hadirnya dari layanan fintech ini. Nah, kalau terkait dengan penurunan masalah bunga, pada dasarnya itu kan sifatnya kompetitif. Jadi pendanaan di fintech ini kalau untuk pendanaan produktif itu kita kenal kita itu memberikan pendanaan tanpa kolateral fisik ya. Jadi esensi kolateral tetap ada tapi tanpa kolateral fisik. Sehingga profil resikonya tentunya sedikit lebih tinggi dari pinjaman-pinjaman yang memiliki agunan ataupun jaminan begitu. Itu kondisinya Mas Pras. Baik, nah lantas kalau misalnya dengan kondisi yang seperti Anda sampaikan tadi, kira-kira ini paling tinggi NPL-nya di yang klaster mana nih? Yang produktif, syariah, atau yang mungkin tadi multiguna? Ya, kalau NPL yang dipublish itu kan NPL yang sudah sudah disesuaikan. Artinya termasuk yang sudah di-cover dengan asuransi atau yang sudah di write off dengan persetujuan lender. Kalau resiko NPL ini tergantung dengan bisnis model ya, tergantung dengan bisnis model dan tergantung juga dengan situasi sektoral dari layanan platform tersebut. Jadi kalau plus minusnya sebenarnya sama, tapi kalau secara teori profil resiko yang pendanaan yang multiguna tentu lebih tinggi dibandingkan yang produktif. Itu secara teori gitu ya. Tapi faktanya juga bisa berubah, bisa berbeda sesuai dengan kondisi. Ada banyak sekali faktor ujung dari pandemi, resesi global, kemudian itu kan semua punya impact sehingga profilnya tidak begitu persis karena tentu saja resiko ini tergantung dengan profil segmennya, kemudian produknya, kemudian juga kondisi makroekonomi juga berpengaruh. Saya kira itulah gambaran tentang terkait NPL. Secara industri kita punya tingkat kesuksesan bayar 90 hari. Jadi orang yang masih rajin bayar sampai 90 hari itu di 96% ya. Nah, 96% untuk melayani segmen masyarakat yang unbankable, underserved, menurut kami ini masih acceptable, masih baik ya. Oke. Nah, itu profilnya, Mas Baik, Pras. lantas untuk penyalurannya sendiri, adakah juga menjalin kerjasama dengan asuransi atau memang sudah ada jaminan sendiri dari perusahaan fintech-nya sendiri? Ya, jadi kalau berdasarkan POJK dan tentu saja ini merupakan aturan yang menjadi landasan kami bekerja sama, setiap penyelenggara fintech lending itu wajib memfasilitasi untuk mitigasi resiko ya, mitigasi resiko atau pengalian mitigasi resiko dari pengguna. Jadi kita bertanggung jawab untuk memberikan satu layanan mitigasi resiko kepada pengguna, apakah itu kepada lender
pemberi dana ataupun kepada borrower, penerima dana. Bentuknya dengan cara seperti apa ya? Kita melakukan KYC, melakukan pengenalan calon pengguna, kemudian kita melakukan analisa dari resiko, kita wajib melakukan scoring ya, melakukan scoring, melakukan analisa kelayakan dari calon borrower. Lalu kita juga wajib memberikan layanan penagihan kepada atas dana-dana yang oleh lender disalurkan kepada borrower atau pengguna dana. Dan yang ketiga, platform juga wajib untuk menawarkan mitigasi resiko, pengalihan resiko melalui asuransi ataupun penjaminan. Jadi wajib menawarkan kepada lender ya. Kemudian decision-nya ada di lender. Kalau lender meminta untuk produk ini, untuk segmen ini kami minta disediakan layanan asuransi. Maka platform wajib untuk menghubungkan lender dengan platform asuransi. Tapi bisa juga kalau lender melihat bahwa untuk produk ini, segmen ini saya tidak mau ada cover asuransi, sehingga resiko ditanggung oleh lender. Jika terjadi kemacetan, maka lender yang akan mengabsorb resikonya. Baik, tapi akhirnya ada beban tambahan tidak sih bagi borrowernya sendiri atau masyarakat sebagai peminjam? Ya tentu ada ya, tentu ada sesuai dengan preminya. Dan kami dari waktu ke waktu juga dengan bimbingan dari otoritas terus membicarakan agar ada produk asuransi yang solid, yang betul bisa digunakan untuk mengcover resiko yang ada di industri fintech lending ini. Baik, lantas bagaimana Anda melihat ke depan dong proyeksi terkait dengan industri fintech sendiri dengan memang masih ada beberapa isu-isu yang berkembang begitu di masyarakat begitu yang selalu dikaitkan dengan fintech lending. Apakah ini menjadi tantangan tersendiri nantinya untuk bisa tetap maju bersama begitu untuk fintech lending Indonesia? Ya, kami ada pada posisi yang terus konsisten bahwa industri ini dari waktu ke waktu kami harus bangun terus kredibilitasnya. Banyak yang sudah dilakukan, salah satunya kita sudah melakukan sertifikasi kepada lebih dari 14.000 agen penagih agar mereka menagih dengan tertib, sesuai hukum, tidak melawan hukum, kemudian dengan etis. Ya, ini sudah dari waktu ke waktu ini sudah ada progresnya yang sangat baik. Dan kami tentu saja ke depan akan terus mempertahankan ini. Dan juga semua penyelenggara fintech lending ini, karena basis dari fintech lending ini kan ada dua, orang-orang teknologi dan orang-orang dari keuangan. Nah, sehingga kita sangat terus intensif melakukan, dan kami sudah melakukan sertifikasi kepada 1.600 direktur, komisaris, dan pemegang saham pengendali untuk ikut, sehingga mereka betul-betul bisa menjalankan usaha ini dalam koridor undang-undang, dalam koridor aturan POJK yang ada, sehingga ya kita bisa menjalankan usaha ini ke depan dengan lebih tentram, ya, dengan lebih smooth, dan juga penyelenggara itu semakin punya responsibel dalam dalam hal menawarkan produk itu harus sesuai antara apa yang dijanjikan dengan apa yang dilaksanakan, berbasis dari kontrak atau perjanjian, itu secara disiplin harus dilakukan. Dan juga kami sangat intens untuk bersama rekan-rekan kami dan juga telah melakukan otomasi bagaimana industri ini bisa melayani pengaduan dari pengguna itu secara responsif, cepat, dan tuntas. Ini sudah kami lakukan, dan dari waktu ke waktu ya kita ada beberapa case yang sepanjang jalan hadir. Ini kami berharap terus akan menyempurnakan. Itu dia. Ada punishment juga tidak di sana, Pak? Betul. Jadi kalau penyelenggara melanggar batas maksimum bunga, itu sudah ada peraturan asosiasi, maka akan langsung dikenakan yang sanksi pembekuan anggotaan sementara. Jadi itu cukup keras. Yang kedua, kalau mempekerjakan misalnya tenaga penagih yang tidak tersertifikasi, ada denda administrasi yang cukup besar. Dan menurut kami semua pasti akan menghindari terkena sanksi tersebut. Dan sanksi ini dijalankan melalui sebuah mekanisme komite etika yang terdiri dari para lawyer independen dan juga akademisi. Mereka tidak terkait dengan penyelenggara. Mereka lah yang kemudian bersidang dan memutuskan dari waktu ke waktu jika ada pelanggaran terhadap
pedoman perilaku. Oke, Pak Gus, berarti sebenarnya aturan mainnya sudah jelas begitu ya. Tinggal nanti bagaimana pengawasannya saja yang masih perlu diintensifkan lagi ke depan begitu. Sehingga benar-benar ini menjadi salah satu industri juga yang menjadi salah satu penopang juga kemudahan-kemudahan masyarakat tadi yang non-bankable, kemudian pelaku usaha mikro, kecil begitu yang masih berusaha mendapatkan pendanaan begitu untuk mereka berusaha. Pak Gus, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Pak Gus. Salam sehat, terima kasih Mas Pras dan pemirsa IDX Channel. Sehat-sehat selalu. Baik. Dan pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.